Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat JKN Cimahi. Sore hari ini kita ketemu lagi nih dalam acara Poci Podcast Cimahi yang selalu menghadirkan informasi yang sangat bermanfaat untuk seluruh peserta JKN yang ada di Kota Cimahi maupun di Bandung Barat. Baik, untuk kesempatan sore hari ini nih kita sudah ada lagi nih satu narasumber yang luar biasa, yaitu dengan Bapak Sugeng Susilo. Beliau adalah Kepala Bagian Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Cimahi. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Pak Denny. Ya. Gimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sehat Pak Sugeng. Terima kasih nih Pak Sugeng sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya ya untuk kita ngobrol-ngobrol nih sore hari ini, karena ini ada topik yang menarik nih Pak Sugeng nih. Oh gitu. Betul, yang tentunya ini sangat ditunggu-tunggu nih Pak Sugeng oleh seluruh sobat JKN ya di Kota Cimahi maupun di Bandung Barat nih yang lagi hangat-hangatnya. Apa sih Pak Sugeng? Yang utama yang kita mau ngobrol sore hari ini itu adalah tentang adanya Perpol nomor 2 tahun 2023. Ya. Alias Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2023. Nah, itu orang-orang banyak yang nanya tuh Pak Sugeng gitu ya. Banyak juga yang menghubungi kami gitu ya. Banyak juga yang datang ke kantor untuk menanyakan apa sih Perpol 2 tahun 2023 gitu ya. Terus apa hubungannya sama BPJS? Kan peraturan kepolisian gitu ya. Kenapa ada sangkut paut eratnya dengan BPJS Kesehatan? Nah, ini mungkin bolehlah dijelasin oleh Pak Sugeng ya gitu. Kira-kira apa sih Pak sebetulnya Perpol 2 tahun 2023 itu apa sih? Ya, jadi memang Perpol 2 tahun 2023 ini adalah peraturan penerbitan SIM yang terbaru, di mana untuk penerbitan SIM mensyaratkan kepesertaan JKN aktif. Oh. Itu ya Mas. Jadi meskipun masyarakat sudah punya, asalkan yang penting dia aktif. Nah, nanti bakal ditanya nih sama kepolisian. Oke. Gitu. Jadi per 1 November 2024 sekarang untuk pembuatan SIM itu mempersyaratkan JKN aktif. Artinya harus memiliki kepesertaan JKN aktif. Oke. Ya. Ini tuh per 1 November 2024 ya Pak? Per 1 November. Jadi memang tapi kenapa Perpolnya Perpol 2 2023 itu gimana ceritanya Pak? Jadi ini ada ceritanya ya Mas Denny ya. Jadi memang namanya regulasi baru kan perlu disosialisasikan ke masyarakat. Oh iya. Nah, jadi dari tahun 2023 itu baru kita pilot project kan beberapa Polda. Jadi belum mewajibkan se-Indonesia. Belum seluruh Indonesia. Nah, per 1 November 2024 itu sudah mulai mewajibkan seluruh Polda se-Indonesia untuk penerbitan SIM, mewajibkan pesertaan JKN aktif persyaratannya. Oke, baik. Nah, itu tuh Sobat JKN ya. Jadi ternyata Perpol 2 2023 tuh ternyata tentang persyaratan tambahan berarti ya Pak Sugeng ya, lebih tepatnya ya mungkin ya. Karena kan tadinya penerbitan SIM itu sudah ada dari dulu mungkin kan, namun dengan terbitnya Perpol 2 2023 ini ditambah dengan persyaratan JKN yang aktif. JKN aktif. Oke, ini harus aktif ya Pak Sugeng? Nah, kalau punya aja tapi posisinya tidak aktif itu nggak bisa ya berarti ya? Jadi karena ini sudah masuk persyaratan, meskipun si masyarakat ini sudah memiliki JKN gitu ya, sudah punya kartunya, tapi kalau tidak aktif itu tidak bisa. Gitu ya, istilahnya harus diaktifkan. Harus diaktifkan lah posisinya ya. Oke, wajib. Oke, nah ini banyak juga nih Pak Sugeng yang bertanya gitu ya, yang mungkin juga saya mewakili lah gitu ya, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kok harus diwajibkan gitu ya? Apa sih hubungannya dengan BPJS? Mungkin sebagian orang juga bertanya-tanya, kok jadi susah gini ya bikin SIM gitu. Nah, ini menurut Pak Sugeng, apa sih Pak Sugeng kenapa harus ada syarat wajib memiliki JKN aktif saat membuat SIM atau memperpanjang SIM ya? Ini tujuannya apa sih Pak kebijakan ini tuh sebetulnya? Jadi memang dasarnya Perpol 2 ini terbit, yang pertama ada instruksi presiden, yang mana setiap institusi atau instansi itu
mengoptimalisasikan atau mendukung terkait JKN. Oke. Nah, Perpol 2 ini adalah salah satu cara yang dimiliki atau yang Polri lakukan untuk optimalisasi JKN. Oke, jadi kewenangan Polri. Kewenangan Polrinya terkait ini SIM gitu. Oke, jadi baik. Ya menjadi salah satu syarat untuk penerbitan SIM. Oke, mungkin secara global tentunya untuk meningkatkan pertama cakupan kepesertaan tentunya ya Pak ya, supaya keaktifan. Jadi cakupan kepesertaan supaya segera seluruh penduduk 100% gitu ya, dan juga cakupan tingkat keaktifannya juga naik gitu mungkin Pak ya, meningkat gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini salah satu cara ya, pasti kan kita pernah dengar ya orang pada saat menggunakan JKN itu nggak aktif gitu betul. Mungkin ini salah satu cara untuk menjaga keaktifan, jadi masyarakat kalau berobat ya udah pasti aktif. Iya. Gitu. Oke, baik. Jadi tujuannya itu sebetulnya baik ya Pak Sugeng ya. Tentunya ya, maksudnya dikembalikan lagi tujuannya utama adalah untuk masyarakat itu sendiri ya, ketika berobat harapannya tidak ada lagi kendala tidak aktif gitu mungkin ya. Gitu. Oke. Nah, terus untuk di lapangan sendiri nih Pak Sugeng, ini kan baru berjalan per 1 November kemarin, masih hitungan hari lah gitu ya. Berjalan ini, kalau menurut pengamatan Pak Sugeng dan juga memang koordinasi dengan Polres setempat, dalam hal ini Polres Cimahi ya Pak Sugeng ya, yang membawahi wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat ya, itu di wilayah kantor kerja BPJS Kesehatan cabang Cimahi juga ya, Polres Cimahi. Ini seperti apa Pak implementasinya di Polres Cimahi? Apakah memang betul sudah dilaksanakan, dan apakah ada kendala-kendala atau hambatan, atau sejauh ini menurut pengamatan Pak Sugeng dan tim seperti apa Pak kira-kira? Ya, jadi memang untuk implementasi sudah dimulai di 1 November untuk di Polres Cimahi. Nah, untuk awal-awal memang sih karena Polres Cimahi masih baru ya penerapan ini, jadi awal-awal lebih ke himbauan. Gitu ya, himbauan, tapi kami selalu berusaha agar masyarakat tahu. Jadi kami coba pasang poster di sana, banner untuk sebagai media informasi gitu ya, dan juga kami menempatkan petugas. Jadi ada pegawai BPJS. Jadi ada pegawai BPJS. Kami standby di sana dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, untuk seterusnya sampai dengan Desember, mungkin nanti kami bakal sebutannya Mas Denny, periodical. Jadi 2 kali seminggu kami standby di Polres ya. Jadi akan ada waktu-waktu tertentu ya untuk kedepannya nanti ya, 2 kali seminggu lah mungkin ya Pak. Jadi kalau kemarin sampai tanggal 9 itu full didampingi Pak ya? Full didampingi. Tapi berarti sejauh ini sifatnya hanya sementara gitu ya, yang digencarkan itu adalah himbauan, memperbanyak informasi melalui banner, poster dan lain sebagainya ya Pak ya, mungkin ya. Nah, ini kalau menurut Pak Sugeng nih, kira-kira selama pelaksanaan ini ada kendala nggak, atau apa tantangannya apa Pak? Ya, sebenarnya sih tantangan dan kendala pasti ada ya, Mas Denny ya. Salah satunya Mas Denny tadi kan udah sampaikan ya. Nah, ada juga masyarakat yang bilang jadi agak ribet gitu ya ngurus SIM gitu ya. Kenapa harus pakai BPJS? Itu salah satu ada itu. Tapi memang ya itulah tantangannya, gimana kita mengedukasi terkait pentingnya JKN gitu ya. Karena namanya sakit kita nggak tahu ya Mas Denny ya. Mungkin lagi ngurus SIM sehat, terus tiba-tiba di jalan takutnya pusing gitu ya, sampai rumah mungkin ya. Gitu sih. Dan juga untuk pengecekan sih kami juga sampaikan di dalam banner-banner, sekarang mudah pengecekan untuk JKN. Itu bisa lewat Pandawa, bisa lewat di dalam Pandawa ada informasi Cika, jadi bisa cek di situ. Kalau punya mobil JKN bisa kelihatan statusnya aktif non aktif gitu. Jadi sekarang informasinya banyak ya sebetulnya ya. Gitu. Baik. Nah, ini nih sobat JKN ya, ini sangat menarik sekali nih informasinya. Jadi
ternyata sekarang saat ingin membuat SIM ya Sobat JKN atau memperpanjang juga termasuk ya Pak? Memperpanjang bukan hanya membuat baru ya? Nah tuh jadi memperpanjang ataupun membuat baru SIM itu sekarang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan atau JKN yang aktif Sobat JKN ya. Ini perlu di garis bawah ini diingat-ingat ya, karena ini jangan sampai nanti ketika sudah sampai ke kantor polisi, datang ke Satlantas atau ke Satpas, ternyata kurang persyaratan tersebut ya Pak Sugeng. Akhirnya sedikit terkendala lah untuk proses SIM-nya. Ini perlu diantisipasi nih. Alangkah lebih baik datang itu sudah dalam kondisi punya JKN aktif ya Pak. Berarti JKN aktif. Oke. Nah untuk alurnya sendiri itu gimana sih Pak Sugeng? Apakah misalnya petugas kepolisian yang ada di Satlantas atau Satpas itu dia punya akses untuk ke sebuah aplikasi kah, atau kita punya integrasi aplikasi untuk melakukan pengecekan, atau masyarakat itu pemohon SIM itu datang cukup menunjukkan aja ke petugas polisinya yang bersangkutan sendiri yang menunjukkan, atau gimana Pak Sugeng? Alurnya gimana? Prosedurnya saat datang itu? Ya, jadi sebenarnya untuk alur pengecekan berkas di awal ya Mas. Oke. Gitu ya. Jadi memang masyarakat diharapkan sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif gitu ya. Nah, pada saat pengecekan itu nanti petugas polisi bakal ngecek data-datanya. Sebenarnya untuk pengecekan data cuma butuh NIK gitu ya, NIK yang online. Nanti bisa dilakukan pengecekan oleh petugas polisi selain bawa kartu ya. Takutnya kan lupa atau gimana kan. Cukup KTP sebenarnya bisa dilakukan pengecekan. Nah, untuk saat ini memang di setiap Polres itu sudah kami bekali semacam aplikasi yang untuk mengecek NIK apakah masyarakat ini terdaftar aktif ataupun tidak aktif. Gitu. Nanti bisa kelihatan, jadi Polres bisa ngecek. Nah, mungkin kedepannya nanti bakal jadi satu si aplikasi dengan aplikasi yang Polri punya. Jadi di aplikasi internal Polri ya Pak ya. Jadi nanti aplikasi BPJS dan juga Polri akan di bridging. Jadi nanti si petugas petugas di Polres tidak perlu susah-susah gitu ya, makanya jadi satu nanti kedepannya. Gitu. Tapi untuk saat ini kami sudah mensupport terkait aplikasi khusus untuk si Polri. Gitu. Jadi sudah disediakan toolsnya ya Pak ya, aplikasi sederhana lah mungkin ya untuk mengecek ya Pak. Karena yang dibutuhkan cukup tahu aktif atau tidak gitu ya. Aktif atau tidak. Gitu. Siap. Jadi memang alurnya setelah pengecekan berkas, misalkan si masyarakat ini kartu yang non aktif, nanti dihimbau nih. Karena kan pada saat kita proses SIM itu setelah berkasnya lengkap ada tes ya. Betul. Tes mengemudi, tes teori ya, betul. Nah, nanti pada saat pengambilan nanti ditanya lagi. Gitu. Kalau dia statusnya non aktif, tapi kalau dia statusnya aktif ya sampai selesai udah aman. Tapi kalau non aktif dengan berlangsungnya proses pembuatan SIM itu juga pemohon diberi kesempatan ya untuk bisa mengaktifkan lah gitu ya. Karena kan yang Bapak sampaikan tadi ya, di proses pembuatan SIM itu juga ada tahapan-tahapan ya. Itu sambil melalui tahapan tersebut JKN-nya juga diurus gitu Pak ya. Berarti ya. Gitu. Lagi pula sekarang ngurus kan bisa lewat WA kan. Gitu. Jadi betul. Ya bisa sekalian lah. Disambi. Betul. Karena sebetulnya untuk mengaktifkan kembali kepesertaan itu juga mudah ya Pak, banyak caranya sekarang ya, baik selain tidak harus datang ke kantor gitu ya, hanya melalui aplikasi, melalui Pandawa juga bisa ya Pak ya. Nah seperti itu tuh. Nah terus menurut Bapak nih dan tim gitu ya, sepengamatan Bapak juga, ini kira-kira tentunya pro kontra itu pasti ada gitu ya, terus dampak juga di masyarakat ini apakah ada dampak positif, dan kalau dampak negatifnya kalau ada itu apa kira-kira Pak? Apakah maksud saya gini, apakah ini akan menjadi resisten atau enggak kira-kira di masyarakat ya? Apakah akan, tapi saya rasa SIM itu kebutuhan ya Pak. SIM itu kebutuhan, memang kita nembaknya itu dari sisi kebutuhan masyarakat memang. Tapi apakah masyarakat akan berpikir ya itu tadi BPJS nih malah jadi menyusahin gini nih, jadi mempersulit. Nah ini apakah hal itu tentunya sebuah kekurangan gitu ya, atau bagaimana Pak
menyikapinya kira-kira? Ya, ya sebenarnya resisten ini kan tantangan ya, Mas Denny ya. Jadi ya kami di BPJS ya harus siap istilahnya menginformasikan ke masyarakat dan mengedukasi dan mengedukasi bahwa ini memang sudah menjadi syarat. Namanya syarat kan wajib ya, harus terpenuhi gitu kan. Kalau tidak ada ya berarti tidak bisa lanjut. Dan ya karena ini sudah masuk dalam persyaratan penerbitan, berarti memang pada saat pengurusan harus dilengkapi terlebih dahulu. Gitu kan. Nah, edukasi seperti ini kan sebenarnya perlu waktu ya, makanya di awal-awal lebih ke himbauan. Tapi nanti kedepannya ini bakal istilahnya ketat gitu ya. Jadi ya kalau memang belum aktif ya harus diaktifkan terlebih dahulu. Tidak bisa lanjut prosesnya. Tidak bisa lanjut. Oke, jadi mungkin itu tuh Sobat JKN ya. Jadi dampaknya itu kalau menurut Pak Sugeng ini mungkin sebetulnya ya plus minus pasti ada gitu ya Pak ya. Tapi mungkin dampak positifnya itu tadi ya, untuk meningkatkan cakupan keaktifan kepesertaan gitu ya, dan juga kembali lagi ke masyarakat sendiri ya, untuk perlindungan diri ya Pak Sugeng ya, sebagai bentuk perlindungan diri justru karena BPJS Kesehatan sama dan keluarga Mas Denny kan. Oke, betul. Ya. Kalau sayang keluarga berarti harus. Ya, betul. Tuh Sobat JKN. Nih dengerin nih. Ini pesannya poinnya di sini loh. Kalau sayang keluarga, otomatis JKN-nya harus aktif ya Pak Sugeng ya. Gitu. Jadi karena JKN tuh sebagai bentuk perlindungan ya Pak Sugeng. Oke. Nah, ini terakhir nih Pak Sugeng, kira-kira dari Pak Sugeng gitu ya, selaku kepala bagian kepesertaan apalagi gitu ya, yang mungkin sangat fokus gitu ya terkait dengan kepesertaan atau cakupan kepesertaan di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat. Ini kira-kira pesan-pesannya dari Pak Sugeng seperti apa nih untuk warga Cimahi dan Bandung Barat, khususnya satu yang belum punya BPJS Kesehatan, belum terdaftar nih sama sekali. Yang kedua, yang punya tapi tidak aktif gitu ya. Nah, ini seperti apa Pak pesannya dari Pak Sugeng nih? Jadi mungkin pesan saya untuk masyarakat ya Mas Denny ya. Yang pertama, JKN ini penting nggak penting ya. Tapi pada saat dibutuhkan jadi penting. Penting. Jadi terasa. Makanya untuk Bapak Ibu ataupun Akang Teteh gitu ya, coba dicek gitu ya, apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum atau tidak aktif, segeralah diurus gitu ya. Sekarang pengurusannya bisa macam-macam, bisa datang ke kantor, bisa lewat WA, bisa telepon ke 1500-400, bisa lewat mobil JKN gitu. Nah, pesan khususnya kalau mau bikin SIM, urus dulu JKN-nya. Nah, itu. Tuh. Jadi sebelum daripada ditolak ya, betul ya Pak Sugeng. Nah, ini menarik nih ya Sobat JKN. Jadi sebelum bikin SIM, sekali lagi pastikan Anda sudah memiliki kepesertaan JKN, dan pastikan yang kedua dalam kondisi aktif. Gitu. Karena ketika punya tapi tidak aktif itu juga masih belum memenuhi syarat ya. Betul, karena yang dipersyaratkan adalah punya kepesertaan JKN dan aktif ya kondisinya ya Pak Sugeng. Oke, nah ini menarik nih Sobat JKN ya. Jadi ini informasi baru lagi, yang terbaru, mungkin bisa dibilang ini sinergi ya Pak Sugeng berarti ya, sinergi kolaborasi betul antara BPJS Kesehatan dan Polri. Betul. Nah ini perlu disimak nih Sobat JKN. Jadi BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya akan selalu bersinergi ya dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh institusi, instansi yang ada di Indonesia. Nah ini macam-macam gitu, karena sebagai bentuk wujud perlindungan untuk kesehatan Sobat JKN sekalian gitu. Mungkin segitu aja informasi sore hari ini terkait dengan Perpol atau Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023. Nah ini informasi yang baru, informasi yang menarik. Apabila Sobat JKN masih ada pertanyaan terkait dengan Perpol ini, boleh Sobat JKN sampaikan di kolom komentar, atau DM kami juga bisa, atau mungkin bisa disampaikan melalui Care Center BPJS Kesehatan. Seperti itu Sobat JKN. Mungkin saya selaku host undur diri
pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyimak perbincangan sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Sugeng sudah hadir sebagai narasumber yang luar biasa, berbagi ilmunya, berbagi informasinya. Terima kasih. Selamat sore Sobat CKN. Sampai jumpa lagi.